ke-78 yang diselenggarakan oleh LPPM Universitas Atmajaya Yogyakarta dilaksanakan di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan KKN ini mencakup 14 kecamatan dan 108 desa, di mana kami dari kelompok 38 ditempatkan di salah satu dari 108 desa tersebut, yaitu di Desa Pelanjan yang berada di Kecamatan Sabtosari, Gunung Kidul. Desa Pelanjan ini sudah ada dari tahun 1922, di mana saat itu terdapat seorang tokoh yang bernama Bapak Parto Sentono yang dipercayai sebagai lurah pertama di wilayah Pelanjan. Lurah Parto Sentono memimpin wilayah Pelanjan hingga tahun 1937. Pergantian kepala desa terus dilakukan seiring tahun berganti, hingga pada tahun 2020 terpilihlah Bapak Muryono Asih Sulistyo untuk melayani warga menjadi kepala desa di Desa Pelanjan. Desa Pelanjan ini tidak memiliki pantai, tetapi Desa Pelanjan berada di jalur wisata sekaligus jalur jalan lintas selatan yang memberikan akses kepada beberapa pantai di wilayah Gunung Kidul, terutama di Kecamatan Sabtosari. Desa ini memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan seperti kesenian, musik, tari, dan teater, olahraga, embung desa, dan industri kecil atau industri rumah tangga yang ada di wilayah tersebut. Melalui program KKN yang diadakan di Desa Pelanjan ini, kami dari kelompok 38 menganalisis terkait pengembangan potensi desa yang ada, serta membuat ibu potensi desa untuk memberikan gambaran secara umum mengenai beberapa bidang penting yang ada di Desa Pelanjan, sekaligus mengidentifikasi beberapa potensi desa yang dapat dikembangkan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Ibu potensi desa ini juga berguna sebagai saran atau masukan kepada pemerintah desa melalui ringkasan yang telah disusun untuk membantu proses identifikasi dan pengembangan potensi desa tersebut. Berdasarkan letak geografinya, Desa Pelanjan memiliki luas daerah sebesar 1.248 hektar. Desa Pelanjan adalah desa ketiga terbesar di Kecamatan Sabtosari yang mencakup 14,21% dari total luas Kecamatan Sabtosari. Desa ini memiliki 14 padukuhan dengan total rukun tetangga sebanyak 70. 14 padukuhan tersebut antara lain padukuhan Blimbing, Jambu, Karang, Klepu, Rekundi, Nalangsari, Ngepo, Pakel, Pelanjan, Pucung, Sengerang, Sumber, Ritis, dan Wulu. Desa Pelanjan berbatasan langsung dengan 3 desa, antara lain di utara berbatasan dengan Desa Giring, di barat dan selatan dengan Desa Kanigoro, dan timur dengan Desa Kemadang Tanjung Sari. Bila dilihat dari peta, Desa Pelanjan tidak berbatasan langsung dengan laut. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 5 orang memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Para nelayan ini biasanya melaut dari Pantai Baron yang berada di wilayah Desa Kemadang Tanjung Sari. Jarak antara Pantai Baron dengan Desa Pelanjan tidak terlalu jauh, hanya sejauh 7,71 km atau sekitar 16 menit bila ditempuh dengan kendaraan bermotor. Berdasarkan data luas desa menurut penggunaannya, dapat dilihat jika desa tidak memiliki tanah yang diperuntukkan untuk persawahan. Tanah desa kebanyakan diperuntukkan untuk perkebunan dan bangunan. Desa Pelanjan berada pada ketinggian 158 meter dari permukaan air laut, sehingga Desa Pelanjan bukan merupakan wilayah yang berpotensi mengalami tsunami. Sepanjang tahun 2018, tidak didapati pula kejadian bencana lain seperti kebang bumi, gunung meletus, tanah longsor, banjir bandang, kekeringan, dan kebakaran. Pendidikan di Desa Pelanjan. Untuk pendidikan di Desa Pelanjan, di sini terdapat 3 data. Yang pertama mengenai institusi pendidikan, yang kedua tingkat pendidikan, dan yang ketiga berupa grafik usia sekolah di Pelanjan.
Nah, berdasarkan grafik ini, dapat kita lihat bahwa usia sekolah didominasi oleh anak-anak sekolah dasar dan juga mahasiswa. Untuk anak-anak sekolah dasar jumlahnya 491 orang, dan untuk mahasiswa 513 orang. Kemudian jika kita melihat data di kanan atas ini tentang tingkat pendidikan, warga desa Planjan memiliki tingkat pendidikan yang minim, karena didominasi oleh mereka yang tidak bersekolah dan juga yang hanya tamat SD. Untuk mereka yang tidak bersekolah itu jumlahnya 2.384 orang, dan yang hanya tamat SD 1.985 orang. Dan angka ini sudah mencapai 67% dari total populasi desa. Nah, hal ini selanjutnya akan tercermin dari jenis pekerjaan warga desa. Untuk detailnya dapat dilihat di bagian kependudukan. Kemudian kita lihat data di kiri atas tentang institusi pendidikan. Pada desa Planjan, bangunan pendidikan yang ada itu hanya dari jenjang TK hingga sekolah dasar. Untuk SMP dan jenjang ke atas tidak ada. Tenaga pengajar di desa Planjan terbilang cukup memadai. Untuk TK terdapat 16 guru yang mengajar 151 murid. Untuk Rodotur Atfal terdapat 4 guru yang mengajar 22 murid. Untuk SD terdapat 32 guru yang mengajar 316 murid. Dan untuk Madrasah Ibtidaiyah terdapat 22 guru yang mengajar 53 murid. Dan dari data ini kita dapat melihat bahwa institusi pendidikan yang ada di desa Planjan itu didominasi oleh pihak swasta. Demikian tentang pendidikan di desa Planjan. Dari segi pendudukannya, di desa Planjan penduduknya berjumlah sebanyak 6.507 orang, di mana 3.196 laki-laki dan 3.311 perempuan. Jika dilihat dari status pekerjaannya, urutan tertinggi mata pencarian warga desa Planjan adalah dalam bidang perkebunan dan peternakan dengan jumlah 2.556 orang. Dan urutan nomor 2-nya adalah wira swasta dengan jumlah 1.811 orang. Dan sekitar 1.044 orang warga desa Planjan berstatus tidak bekerja. Sebenarnya penduduk desa Planjan sendiri terbilang cukup beragam. Jika dilihat dari kelompok usia, kita dapat melihat tidak terdapat kelompok usia yang jumlahnya sangat sedikit atau sangat banyak. Bila dilihat dari rasio ketergantungannya, di desa Planjan memiliki nilai sebesar 46,72% dari jumlah populasi, di mana terbagi dalam dua kelompok, yaitu anak-anak dan orang tua. Kategori anak-anak berjumlah 1.057 orang dan kategori orang tua berjumlah 1.003 orang. Jika dilihat dari rasio ketergantungan tadi, usia produktif di desa Planjan sebesar 53,28%. Seluruh rumah di desa Planjan sudah memiliki akses listrik. Namun untuk akses penerangan hanya terdapat di jalan-jalan utama saja. Jalan-jalan di sekitar rumah warga hanya mendapat penerangan dari inisiatif warga sekitar saja. Keberagaman seni budaya yang ada di desa Planjan sangat banyak. Salah satunya adalah seni tari dan seni musik. Seni tari diantaranya adalah seni gamelan, dan seni musik adalah ada 16 seni musik yang ada di sana. Nah, dari 16 itu terdapat 10 komunitas seni musik yang fokus pada gejong lesung. Untuk gejong lesung sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menumbuk padi yang terdiri dari alu dan lumpang. Kemudian para masyarakat di sana merasa bahwa penggunaan tempo yang sama sangat membosankan, sehingga digunakanlah tempo yang berbeda-beda. Kemudian hal tersebut menjadi kebiasaan dan diiringi dengan musik Jawa. Pada akhirnya gejong lesung sendiri menjadi kesenian yang khas dari desa Planjan. Nah, dari kelompok 38 sendiri, kami mengusung agar gejong lesung ini menjadi potensi desa di sana, di mana
Gejok Lesung ini dapat dijadikan festival seni budaya yang diadakan 1-2 kali dalam sebulan dan dilaksanakan pada waktu gerhana atau bulan purnama. Dan kegiatan ini dapat digunakan untuk menarik wisatawan, dan dimana dalam kegiatan ini bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian dengan menjual makanan-makanan khas dari daerah Desa Planjan. Kemudian diharapkan dengan adanya festival Gejok Lesung ini dapat menjadi daya tarik dari Desa Planjan sendiri, terutama memanfaatkan Desa Planjan sebagai rest area. Gejok Lesung. Dari berbagai jenis alat musik yang populer di Desa Planjan, Gejok Lesung merupakan alat musik yang memiliki warisan budaya yang tidak hanya berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, sehingga tidak heran budaya tradisional ini terdapat pula di berbagai wilayah provinsi Yogyakarta yang lainnya. Bukannya mengurangi dampak Gejok Lesung sebagai salah satu potensi desa, malah akan memberikan kesempatan bagi desa untuk secara aktif berkontribusi dan pelestarian budaya tradisional yang sudah hilang di beberapa desa lain di wilayah Yogyakarta. Gejok Lesung pada awalnya adalah sebuah alat untuk menumbuk padi yang pada perkembangan zaman tidak diperlukan lagi. Suara perkusi yang dihasilkan berasal dari alu dan juga lumpang. Alu merupakan tongkat yang berguna sebagai pemukul. Tongkat ini terbuat dari kayu, pohon kelapa. Lumpang adalah tempat di mana padi diletakkan. Pada lumpang ini, kemudian akan diletakkan ikatan-ikatan padi yang akan ditumbuk. Lumpang terbuat dari kayu nangka dan berbentuk seperti perahu. Dahulu, para petani memainkan alu dan lumpang sehingga menghasilkan suara yang digunakan sebagai iringan nyanyian. Dikarenakan adanya alat penggilingan padi, maka aktivitas memainkan Gejok Lesung sedikit demi sedikit semakin punah, terutama pada daerah yang mayoritasnya penduduknya adalah petani. Gejok Lesung merupakan kesenian yang terlahir dari kebiasaan rakyat dan dengan cara yang sangat unik. Para petani yang merasa jenuh dengan aktivitas menumbuk padi dengan tempo pukulan yang sama, mulai berpikir secara kreatif agar membuat aktivitas ini tidak membosankan. Mereka berpikir untuk menumbuk padi dengan tempo dan pola pukulan yang berbeda-beda, dan tanpa disadari, hal ini menjadi kebiasaan. Beberapa petani, terutama ibu-ibu, mulai memanfaatkan kekuatan yang dihasilkan dari alu dan lumpang menjadi iringan dalam menyanyikan lagam Jawa. Aktivitas ini biasanya dimainkan oleh 4-6 orang. Desa Planjan sendiri memiliki 10 komunitas Gejok Lesung yang aktif pada tahun 2019. Walaupun ini sebuah pencapaian sangat baik, namun masih ada ruang untuk pengembangan lebih guna, memberikan keuntungan bagi warga desa. Pemerintah desa dapat memanfaatkan ini sebagai bahan pelestarian ke depannya. Pengembangan Gejok Lesung sebagai potensi Desa Planjan yang ditawarkan oleh kelompok 38 adalah dengan mengadakan peta seni atau festival seni secara reguler. Nah, kenapa secara reguler? Selama ini permainan Gejok Lesung hanya dilakukan berdasarkan inisiatif warga desa saja. Apabila pemerintah bersama warga desa hendak untuk menarik perhatian turis dan wisatawan ataupun warga dari desa lain untuk melihat kebudayaan lokal ini, maka diperlukan mengkhususkan suatu waktu tertentu di mana Gejok Lesung akan dipentaskan bersama tari-tarian tentunya. Nah, beberapa alternatif lain waktu yang bisa dipilih adalah dengan melakukannya pada saat gerhana bulan atau bulan purnama, seperti dilakukan juga di desa-desa lainnya. Atau misalnya juga pada saat musim panen padi atau hasil perkebunan warga. Atau bisa saja dipilih setiap hari Kamis atau hari-hari tertentu, paling tidak dilakukan selama sekali dalam 2-3 bulan. Nah, untuk pilihan lokasinya ada banyak sekali alternatif yang ada di desa Planjan, khususnya kita bisa melakukannya di balai desa misalnya, di mana sudah ada sarana dan prasarana. Dan juga kita juga bisa melakukannya misalnya di lapangan olahraga, di mana mungkin kita memerlukan tempat yang lebih besar sedikit supaya lebih banyak penonton yang bisa menonton. Atau mungkin kita bisa mengadakannya di rest area yang saat ini rencananya akan dibangun oleh pemerintah Desa Planjan, di mana rest area ini ada di dekat jalur wisata atau di tepatnya di dekat JJLS, jalur jalan lintas selatan. Dan dengan mengadakannya dekat jalur wisata, kita bisa menarik perhatian lagi turis dan wisatawan lainnya. Mengapa potensi ini sangat penting dan diperlukan? Karena kita perlu untuk menjaga kebudayaan lokal kita, dan kami yakin
Desa Pelanjan memiliki kemampuan untuk menjalankan potensi ini. Melihat dengan komunitas Gejok Lesung yang sudah ada dan kemampuan desa yang sudah sering mementaskan kebudayaan mereka, hanya saat ini belum teratur dan mungkin belum dipublikasikan secara massal kepada wisatawan dan turis. Jadi kami rasa potensi desa ini akan sangat mungkin dilakukan bagi Desa Pelanjan. Dari antara 43 telaga yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, 27 diantaranya berada di Kecamatan Sabtosari. Salah satunya adalah Telaga Omang. Telaga ini termasuk dalam kategori telaga yang besar karena memiliki luas kurang lebih dari 2 hektar. Sampai saat ini, Telaga Omang masih digunakan oleh warga desa sekitar untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Pada awalnya, air dari telaga ini digunakan oleh warga sekitar desa untuk memenuhi keperluan seperti mencuci, memasak, dan mandi. Hal tersebut dikarenakan pada zaman dulu Desa Pelanjan belum menerima aliran proyek pipa air minum perusahaan atau PDAM dan proyek penampung air hujan atau PAH. Setelah tahun 1980, barulah warga sekitar tidak lagi menggunakan telaga untuk keperluan mencuci dan memasak, melainkan hanya untuk tempat mandi warga dan juga keperluan ternak. Telaga Omang masih bernuansa teduh dan alami karena di sekitar telaga masih terdapat pohon-pohon besar dan rindang, seperti pohon asem, pohon widoro, pohon bugis, pohon jati, dan pohon beringin. Kemudian, warna air pada Telaga Omang akan berubah seiring perpindahan musim. Misalnya, pada musim hujan, warna air pada Telaga Omang akan tampak lebih keruh dan berwarna coklat kemerah-merahan. Nah, warna tersebut disebabkan karena air hujan yang ditampung oleh telaga. Kemudian, pada saat musim kemarau, warna pada air telaga akan berubah menjadi hijau dan berlumut. Hal tersebut dikarenakan karena pada dasar telaga terdapat banyak sekali lumpur dan juga kotoran ternak. Telaga Omang juga dikelilingi dengan tanggul yang terbuat dari susunan batu-batu. Nah, batu-batu tersebut disusun secara rapi dan kokoh, namun tidak disemen, sehingga air dari dalam tanah masih bisa meresap dan masuk ke dalam telaga. Hal tersebut akan menyebabkan debit air Telaga Omang tidak akan berkurang secara drastis pada saat kemarau, sehingga telaga tidak menjadi kering. Berdasarkan publikasi pemerintah Desa Pelanjan, pada laman resminya, telaga ini disebut sebagai destinasi wisata yang tersembunyi. Selanjutnya, pemerintah desa menugaskan Karang Taruna dan Puskesmas atau kelompok pengawas masyarakat untuk mengelola dan menjaga kebersihan telaga ini setiap 3 atau 4 kali dalam sebulan. Pemerintah desa juga mengadakan festival memancing setiap 3 atau 4 bulan sekali di area telaga ini. Menurut kami, Telaga Omang memiliki banyak kearifan lokal yang akan menjadi daya tarik para wisatawan dan menjadi potensi bagi desa ini. Salah satu kearifan lokal yang terdapat pada telaga ini adalah kepercayaan warga desa terhadap penghuni telaga. Dan kearifan lokal lainnya seperti pengelolaan sumber air Telaga Omang yang didasarkan pada budaya Jawa yang disebut pewaler atau larangan. Di larangan mengambil air di telaga jam 7 malam sampai jam 12 malam dan larangan membuang sampah sembarangan. Namun larangan-larangan yang ada masih sering dilanggar oleh masyarakat setempat karena tidak adanya sanksi yang tegas mengenai pelanggaran hal tersebut. Dengan membuka akses publik terhadap Telaga Omang sendiri, pemerintah desa secara tidak langsung dapat membentuk saksi yang terstruktur terkait larangan-larangan yang ada agar kearifan lokal masih dapat terjaga. Kegiatan seperti festival pemancingan yang diselenggarakan dapat lebih dimeriahkan dengan melakukan kerjasama dengan desa lainnya di Kecamatan Sabtosari. Dan juga lokasi telaga ini yang dekat dengan Pantai Baron menjadi hal yang penting, dan pemerintah desa juga memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah mereka. Kemudian ada diagram aliran perencanaan potensi Telaga Omang. Yang pertama, melakukan pembahasan rancangan oleh perangkat desa. Bila tidak diterima, maka tidak ada tindak lanjut mengenai rancangan Telaga Omang sendiri. Bila iya, melakukan sosialisasi pembukaan akses publik terhadap Telaga Omang kepada tokoh masyarakat sekitar. Bila tidak mendapatkan respon positif, maka meminta saran dan memodifikasi rencana awal mereka. Bila mendapatkan
respon yang positif, akan mengatur anggaran pada APBD desa, membentuk tim khusus publikasi Telaga Omang dan bekerjasama dengan Karang Taruna dan Posko Amas, pembersihan dan perawatan Telaga Omang yang teratur, perbaikan jalan umum kepada Telaga Omang, dan eksekusi program akses publik Telaga Omang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai potensi desa kerajinan tembakau. Selain berprofesi sebagai peternak dan petani, warga Kecamatan Sabtosari terkenal sebagai desa pengrajin. Kerajinan yang dihasilkan berupa kerajinan tembakau. Pengrajin tersebut berasal dari padukuhan yang ada di sana, yaitu Padukuhan Jambu, yang berlokasi di wilayah paling barat Desa Pelajar. Hasil karya yang dihasilkan berupa barang mentah atau raw material yang nantinya diolah kembali dan dikirim ke kota gede untuk proses finishing. Pengrajin di desa ini sudah cukup berkembang dan mandiri dan memiliki sebuah komunitas hasil KKN tematik yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Harapan dari KKN Universitas Atmajaya Yogyakarta kelompok 38 yaitu meningkatkan kualitas dari hasil kerajinan tembakau dan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan mutu pengrajin dan bantuan pengadaan alat. Diharapkan manajemen SOP dan alat yang memadai akan membantu meningkatkan mutu kualitas kerajinan yang dihasilkan oleh pengrajin padukuhan tersebut, sehingga dapat menghasilkan produk kerajinan terbaik. Dan nantinya diharapkan desa ini dapat lebih mandiri dan bisa menjadi desa produktif dan memiliki gelar atau sebutan desa wisata karena terkenal potensi desa kerajinan tembakau tersebut. Terima kasih.